Selamat siang. Informi adalah Dell Latitude 3520 dan di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menginstal Windows dari USB di laptop ini. Jadi untuk menginstal Windows, dalam kasus kita Windows 11, yang Anda butuhkan hanyalah flash drive USB dengan kapasitas minimal 8 GB. Dan Anda juga harus menggunakan perangkat lain yaitu PC lain untuk mengunduh file ISO dan membuat perangkat USB bootable dari flash drive USB ini. Dan jika Anda mesti akses ke sistem operasi di laptop ini, maka Anda bisa melakukannya di laptop Anda sendiri. Anda hanya perlu memastikan laptop Anda terhubung ke internet. Namun secara umum, sebelum kita memulai proses instalasi, izinkan saya, mari kita periksa sesuatu terlebih dahulu untuk memastikan kita tidak akan mengalami masalah selama proses instalasi. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah membuka menu BIOS di laptop Dell ini. Untuk melakukannya, tekan tombol power sebentar, lalu mulai tekan tombol F2 berulang-ulang sampai menu BIOS muncul di layar Anda. Saya tahu di sini cukup gelap. Saya tidak yakin apakah Anda bisa melihat apapun. Namun secara umum, yang sedang kita cari adalah bagian storage di sini. Jadi Anda harus memeriksa bagian storage ini dengan seksama, lalu buka bagian tersebut. Lalu, pastikan bahwa di bagian storage Anda benar-benar memiliki opsi kedua, yaitu AHCI NVMe yang sudah diaktifkan sepenuhnya. Dan jika RAID on yang dicentang atau disabled yang dicentang, maka pilih lalu centang opsi yang satu ini di sini. Karena jika Anda tidak melakukannya, kita tidak akan melihat disk sistem saat instalasi dan kita tidak akan melihat storage tempat kita ingin menginstal sistem Windows kita. Jadi setelah Anda memilih opsi ini, cukup tekan escape lalu konfirmasi bahwa Anda ingin menyimpan perubahan dan matikan laptop setelah itu. Oke, setelah selesai, yang harus Anda lakukan adalah mengambil USB flash drive Anda dan masukkan ke perangkat lain atau ke laptop ini jika Anda memiliki sistem operasi yang berfungsi di dalamnya dan koneksi WiFi. Tapi saya akan beralih ke PC lain, jadi tunggu sebentar. Oke, jadi di PC lain yang harus kita lakukan adalah pergi ke mesin pencari dan cari Windows 11 ISO. Anda akan menemukan halaman web resmi Microsoft yang bertuliskan unduh Windows 11. Anda bisa melihat alamatnya di sini. Klik di sini, lalu gulir ke bawah. Kemudian pilih unduh Windows 11 dan klik konfirmasi. Tunggu sampai permintaan Anda divalidasi. Sekarang pilih bahasa produk dan klik konfirmasi lagi. Dan setelah itu Anda akan mendapatkan file instalasi, yaitu file ISO-nya. Klik unduh 64 bit untuk memulai pengunduhan. Ukurannya cukup besar, jadi kita harus menunggu sampai pengunduhan selesai. Oke, dan sekarang kita harus mengunduh program Rafa dari situs resmi Rafa IE. Buka programnya. Dan kita akan membutuhkan alat ini untuk membuat USB flash drive yang bisa diboot. Jadi ini cukup mudah, jangan khawatir. Jadi yang perlu kamu install adalah Rufus versi terbaru ini. Untuk saya versinya 4,9. Dan jika versi ini tidak bisa dijalankan di PC kamu, cukup unduh yang ini saja di sini. Oke, jadi ketika Rufus sudah diunduh, kamu bisa membukanya di bagian perangkat di sini. Kamu harus memilih USB flash drive yang sudah terpasang di PC kamu. Jika ada file di flash drive ini, maka pertama-tama kamu harus memindahkannya ke PC ini atau mencadangkannya di tempat lain untuk memastikan data tersebut tetap aman. Namun, secara umum, semua data yang ada di USB flash drive kamu akan diformat. Jadi harap diperhatikan dan pastikan tidak ada data penting yang tertinggal sebelum melanjutkan proses ini.
Sekarang, setelah file ISO berhasil diunduh ke komputer kamu, kamu harus klik tombol pilih untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Kamu tahu, sebenarnya saya sudah punya satu di laptop saya, jadi saya tidak akan menunggu sampai yang ini selesai diunduh. Sebagai gantinya, saya akan klik pilih lalu memilih file ISO Windows yang sudah diunduh. Dan sekarang kamu tidak perlu mengubah apapun di sini, pengaturannya sudah pas. Jadi yang perlu Anda lakukan adalah mengeklik mulai. Jangan centang kotak apapun di sini, Anda tidak membutuhkannya. Jika Anda mencentang kotak apapun di halaman ini, hapus centangnya. Sesederhana itu. Klik OK lagi. Dan ini adalah informasi peringatan tentang data yang akan dihapus dari flash drive Anda. Jadi sekarang tunggu saja sampai bila status mengatakan siap lagi. Dan ketika prosesnya selesai, Anda dapat menutup atau keluar dari program Rafael. Lalu cabut flash drive USB Anda dengan aman. Klik kanan padanya, pilih eject USB. Dan kita dapat beralih ke laptop. Jadi pertama-tama silakan masukkan sebuah flash drive USB Anda ke perangkat komputer atau laptop Anda. Sekarang, mari kita nyalakan perangkat ini, lalu masuk ke menu boot satu kali. Untuk melakukannya, tekan tombol daya. Kemudian mulailah mengklik tombol F12 berulang kali. Sampai Anda melihat menu boot di layar Anda. Dan setelah Anda melihatnya dengan seksama, pilih opsi UEFI Generic USB 3.0. Dalam kasus saya ada dua. Saya akan pilih yang pertama jika Anda ingin tahu. Flash disk saya dimasukkan pada sisi kanan ke dalam kanan. Ke yang pertama, ke USB yang pertama. Ketik port di tepi kanan. Di sisi kanan. Oke, dan setelah Anda memilih USB, proses instalasi akan dimulai. Jadi di sini Anda dapat memilih bahasa untuk menginstal dan waktu dalam format mata uang. Oh, maaf, Anda tidak dapat memilih bahasa untuk menginstal. Kami sudah memilihnya sebelum mengunduh. Sekarang Anda juga dapat memilih keyboard atau metode input. Klik berikutnya. Jika ya naik, setujui bahwa semua yang ada di perangkat Anda akan dihapus. Lalu klik berikutnya. Tentu saja, tetap pilih instalasi Windows 11. Sekarang, Anda harus menerima perjanjian pengguna untuk melanjutkan. Jadi klik terima. Dan sekarang kita harus melakukan beberapa hal. Sihir dengan cakram. Nah, itulah mengapa penting bagi Anda untuk mengubahnya. Tipe penyimpanannya. Karena jika Anda mengaktifkan opsi kedua tadi di BIOS, Anda tidak akan bisa melihat partisi di sini pada saat ini. Jadi hapus 4 partisi pertama dengan mengklik masing-masing, lalu klik hapus partisi. Oke, sekarang kita tinggal 2. Oke, dan Anda sudah. Setelah Anda menghapus partisi-partisi ini, Anda akan memiliki sisa ruang kosong sebesar 237 GB. Jika Anda juga memiliki partisi pemulihan ini, yaitu partisi 1 yang bertuliskan recovery, maka sebenarnya Anda tidak perlu menghapus atau menguninstallnya karena partisi ini menyimpan alat pemulihan yang cukup penting di dalamnya. Jadi kecuali Anda memang tidak ingin menggunakan alat pemulihan di perangkat Anda, maka Anda bisa. Anda sebenarnya tidak perlu menghapus partisi ini, dan ukurannya hanya 1,5 GB, jadi Anda bisa membiarkannya tetap ada di PC Anda. Jika Anda memang memiliki partisi ini, cukup. Oke, dan sekarang Anda bisa langsung klik next pada ruang yang belum teralokasi untuk melanjutkan dan memproses instalasi.
Namun jika Anda ingin membuat partisi terpisah untuk disk kedua, klik buat partisi, lalu masukkan ukuran dalam megabyte di sini. Saya sarankan Anda menggunakan setidaknya 100 GB ruang untuk disk sistem agar laptop Anda dapat berfungsi dengan baik dan optimal. Jadi jika Anda ingin membuat disk terpisah, maka gunakan hanya 100 hingga 137 GB untuk itu. Dan di sini Anda memiliki ukuran dalam megabyte. Jadi katakanlah 137.000 megabit. Ini saya sarankan ini akan menjadi ukuran maksimum. Jika Anda juga memiliki ruang yang tersedia sebanyak ini seperti 237 GB dalam kasus saya, maka gunakan hanya sebanyak ini penyimpanan. Oke, jadi jika Anda ingin membuat disk terpisah, klik terapkan. Jika tidak, cukup batalkan dan pilih ruang yang belum dialokasikan, klik berikutnya dan Windows akan diinstal pada ruang yang belum dialokasikan ini. Sekarang klik install untuk mengonfirmasi, lalu tunggu saja hingga Windows Anda terpasang di PC Anda. Dan sekarang proses instalasi telah selesai. Anda hanya perlu melewati proses pengaturan. Sekarang Anda bahkan tidak perlu mengunduh driver touchpad, jadi Anda bisa menggunakan touchpad untuk menyelesaikan proses pengaturan di PC ini. Ini benar-benar bagus. Jika Anda membutuhkan bantuan selama prosesnya, silakan tonton video panduan pengaturan di channel kami, dan untuk video kali ini itu saja. Jadi terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukainya, pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami. Tinggalkan like dan komentar di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya. Itu saja.